سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سيدنا محمد محمد والحمد والحمد لله لله رب رب العالمين اللهم اللهم أخرجنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح وافتح لنا لنا أبواب العلم العلم وزين وزينا بأخلاق بالأخلاق الحسن وزينا ربي زدني علما نافعا نافعا ورزقا ورزقا واسعا واسعا حلالا حلالا طيبا طيبا مباركا مباركا واجعلنا واجعلنا من من عبادك عبادك الصالحين الصالحين برحمتك برحمتك يا يا أرحم أرحم الراحمين الراحمين وصلى وصلى الله الله على على سيدنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد والحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين. رب العالمين. Beda ya? Ya dokter, Ntar ya. Jam kedua nanti ada anu, apa ada kuliah atau gimana? ada dokter. Kuliahnya siapa? Kuliahnya Pak Rio, Hmm. Anu ya, apa? Online atau offline? online dokter. Duh, enggak anu nih ya. Enggak tampil ya, sebentar. Sebentar ini. Mana skenario dua? Duh, kok enggak bisa ya? Kelihatan ya? Kelihatan dokter. Mm-mm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melakukan persepsi terkait skenario 2 yang kemarin ya, pekan lalu ya, terkait yang kasus ya. Di sini kasusnya kan seorang nenek usia 80 tahun ya. Kemudian yang mengalami kepikunan, lupa akan ini ya, tempat ya, sering BAB dan BAK sembarang tempat. Kemudian untuk motoriknya normal. Ini nenek juga tidak paham saat diperintah ya. Kemudian maka baju tidak mampu harus dibantu. Dan merupakan tanda demensia. Nah, tanda demensia di sini ini pada kasus yaitu ditandai adanya kepikunan ya, terutama biasanya pada memori baru ya. Memori yang apa? Memori baru dia akan lupa ya. Jadi gangguannya pada short term memory ya, tapi memori lama long term memorinya dia akan masih baik ya. Kemudian ini ada apraksia ya. Apraksia itu tidak mampu ini diperintah ya. Atas untuk perintah dia tidak terganggu ya. Kemudian ADL-nya ya, BAB dan BAK-nya di sembarang tempat ya. Ini juga terganggu, merupakan gejala demensia ya. Kemudian didukung oleh pemeriksaan ya. Ada tandanya demensia itu pada pemeriksaan MRI kepala biasanya didapatkan adanya atrofi ya. Atrofi ini ya, sel neuron biasanya volumenya akan menyusut atau berkurang dari normalnya ya. Dan adanya ventrikulomegali. Ventrikulomegali itu pembesaran ukuran ventrikal ya. Bisa terjadi pada orang tua ya. Atau juga bisa ini ya, ventrikulomegali ini karena atrofi ya. Jadi sel parenkim ya, sel-sel saraf, sel-sel otak itu yang mengkerut ya, maka akan tampak ventrikel terlihat besar dari normalnya karena di sekitarnya mengkerut ya. Itu bisa juga merupakan tanda penyebab ventrikulomegali atau
ventrikulomegaly oleh karena penumpukan cairan otak. Bisa oleh karena gangguan absorpsinya, bisa gangguan aliran eh, yang terganggu, aliran cerebus spinal yang terganggu bisa menyebabkan ventrikulomegaly ya. Kemudian organ apa yang terlibat ya pada proses memori? Bisa ada hipokampus, amigdala, talamus, korteks ya, di mana kita untuk memori memang apa ya pusatnya adalah hipokampus. Tapi hipokampus ini tidak bekerja sendiri pastinya ya. Dia membutuhkan ini banyak keterlibatan beberapa organ ya dalam dalam proses memori ya. Kemudian ini ya di hipokampus ini bagaimana ini ya apa memori itu diterima kemudian diolah dan disimpan. Bagaimana memori itu dari jangka pendek mengalami konsolidasi menjadi memori jangka panjang itu ada di hipokampus. Kalau amigdala ini terletak di temporal ya, di mana berperan dalam emosional ya. Jadi nggak mungkin ya proses memori itu tanpa keterlibatan emosi kita. Ya coba kalian kalian suka terhadap sesuatu paling apa misalnya misalnya baca buku yang disukai, novel atau apapun ya. Kalian ada kegemaran, kesukaan atau bahkan ada yang gemar baca Sherwood ya, diulang-ulang. Saya suka ininya diulang-ulang-ulang. Nah, itu karena ada rasa senang, ada emosi. Nah, itulah yang ini ya keterlibatan amigdala atau sistem limbik ya dalam kita proses emosi. Butuh ini emosi, jangan afek datar aja. Pastinya tidak akan terbentuk memori. Kalau hanya data-data aja ya tidak berespon ya. Jadi ini sistem apa emosi penting ya dalam kita penyimpanan memori ya. Kemudian talamus sebagai station relay ya. Jadi semua sensoris akan informasi akan melalui talamus ya. Ini ya dia talamus ini bagian dari dencephalon ya, di mana perannya berperan dalam memori, siklus tidur, kesadaran ya, yang kemudian nantinya diteruskan ke bagian otak lainnya ya. Kemudian korteks, korteks kan ada banyak ya, terutama pada ini ya area ini area Broca untuk bahasa ya. Jadi korteks yang berperan pada eksplisit ya bisa berperan pada memori eksplisit yang seperti pada fakta ya eh, peristiwa ini ada semantik. Kalau peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya seperti pengalaman itu adalah memori episodik. Jadi bagian kortek-kortek di otak ya yang ada kode-kodenya itu ya itu kortek prefrontal ya, kemudian kortek motorik juga penting berperan dalam proses memori ya. Jadi memori adalah proses penyimpanan pengetahuan yang diperoleh untuk diingat kembali ya. Pembelajaran dan memori membentuk dasar akan membentuk perilaku individu ya. Tanpa proses pembelajaran dan memori, maka ini ya tidak akan mampu mustahil individu akan ini ya menyadari keadaan sekitarnya ya. Jadi bagaimana saraf itu ya apa mampu untuk menyimpan pengetahuan yang dikenal dengan memory trace atau jejas memori atau engram ya. Jadi memori itu akan tersimpan dalam bentuk engram ya. Jadi kalau kita menyimpan itu tidak seperti ini ya. Memori adalah penyimpanan pengetahuan diperoleh untuk diingat kembali. Jadi kata per kata disimpan tidak, tapi ada kata kuncinya. Jadi misalnya memori. Memori ini penyimpanan kata kuncinya. Pengetahuan diingat kembali. Nanti ya udah itu. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri ada proses memori memori adalah proses penyimpanan memori untuk dapat diingat kembali di kemudian hari boleh. Intinya ada kata kunci ya yang disimpan di otak itu tidak persis titik koma itu enggak ya. Jadi apa informasi yang kita simpan maka ada kata kunci yang kemudian dengan kata kunci yang dipanggil ya maka kemudian akan terkonek ya akan bisa di apa di recall kembali ya diingat kembali dengan kita menyebut kata kuncinya ya maka penting kalian itu setiap
proses fisiologis apapun itu, ingat kata kuncinya apa gitu. Ya usah kata per kata dihafalkan, bingung ya, tapi kata kuncinya apa sih gitu ya. Di sini pembagian memori itu ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan isinya ya, yang disimpan tuh ya. Jadi yang berdasarkan isinya itu dibagi menjadi ini eksplisit dan implisit. Atau eksplisit adalah deklaratif ya, semantik, episodik ya. Ini beberapa apa organ yang yang terlibat ya. Kalau eksplisit berarti kan melalui kesadaran, disadari. Kita melakukan kita mengingat kita sadar ya. Jadi ada keterlibatan hipokampus ya pada memori eksplisit atau deklaratif. Kalau yang implisit, jadi kita mengingat tanpa kita sadari, tidak membutuhkan kesadaran untuk mengingatnya ya. Contohnya memori prosedural ya, yaitu biasanya berkaitan dengan skill, kebiasaan ya. Kalian misalnya menari atau naik sepeda ya karena itu sudah kebiasaan yang sudah dilakukan sudah bertahun-tahun yang lalu, maka secara otomatis kalian kalau ada sepeda langsung aja jalan, langsung aja dinaiki ya, tanpa harus pertama-tama saya harus ini apa naik dulu kemudian memegang dengan kuat, kecuali itu adalah memori yang baru dipelajari. Tapi kalau itu sudah dipelajari sebelumnya, maka itu tidak perlu melibatkan kesadaran ya, akan menjadi implisit ya. Kalau itu memori baru yang belum kalian kerjakan, belum kalian lakukan, itu akan masuk ke eksplisit ya. Coba mungkin kadang-kadang secara refleks kalian misalnya kalian ini ya melakukan kegiatan sesuatu sehari-hari yang mungkin itu karena kebiasaan. Misalnya membersihkan tempat tidur ya. Karena tiap hari membersihkan tempat tidur tanpa sadar, bangun tidur langsung membersihkan tempat tidur. Nah gitu ya. Aduh, ini kok bisa kasur ini sudah bersih ya? Gitu ya kadang-kadang ya. Karena kalau kita ingin tidak ada konsentrasi, tiba-tiba ini ya kita tidak sadar sudah membersihkan tempat tidur. Nah itu adalah memori prosedural ya. Adanya keterlibatan striatum, cerebellum, korteks motorik ya. Kalau priming ini adalah terkait memori perseptual ya. Jadi persepsi kita terhadap apa suatu peristiwa ya. Bentar ya. Jadi kalau priming adalah berupa kejadian mengikuti rangsangan secara perseptual ya, semantik ataupun konseptual. Jadi apa nih? Ini ya, misalnya ya, misalnya contohnya untuk perseptual subjek ya membaca dua pasang kata yang tidak berhubungan ya. Misalnya kata meja. Setelah ditanya kata, maka subjek akan menjawab meja. Atau contohnya perseptual itu pasangan kata ini ya. Misalnya ini konseptual ya. Jadi untuk ini misalnya perawat. Oh ya biasanya kan dibacakan dengan dokter. Perawat dokter ya. Atau ini apa? eh, pensil, buku. Nah, itu. Jadi ini secara tidak sadar langsung bisa menjawab ya, jadi persepsi, jadi respon eh, termasuk ini ya, respon yang mengikuti rangsangan secara perseptual ya, baik itu nantinya dipengaruhi oleh semantik ya ataupun konseptual ya. Jadi ada dua rangsangan ya. Jadi dalam priming itu akan ada dua rangsangan yang disebutkan dengan modalitas yang sama, baik itu visual priming ya, dengan kita ini ya mengajukan pertanyaan secara visual atau bisa juga dengan verbal ya. Jadi pada ini ya, pada organ yang terlibat dalam memori priming ini terutama di
neurocortex ya. Ada juga yang di occipito-temporal ataupun inferolateral prefrontal ya. Kemudian yang termasuk memori implisit lainnya adalah learning asosiatif ya. Learning asosiatif atau metode klasik ya. Ini maka melibatkan amigdala dan cerebellum ya. Ini pembelajaran misalnya apa? Pembelajaran klasik ya. Jadi menghubungkan ya, misalnya ini apa? Bagaimana kita ini mengisi air dalam gelas ya. Ini kan dihubungkan. Minum, cara minum memakai gelas gimana? Jadi mengisi air, kita harus menyediakan gelas kemudian diisi air. Nah, tetapi karena itu ini ya sudah tersimpan sebelumnya ya. Jadi kan masuk asosiatif ya. Jadi menghubung bagaimana kita minum apa menggunakan gelas kemudian diisi air. Nah, itu kan dihubungkan. Nah, itu salah satu contoh learning asosiatif. Ada juga yang learning non asosiatif. Ya pastinya keterlibatan sistem limbik ya. Sistem limbik itu apa saja ya? Kemarin kan sudah ini ya, apa sudah ini ya pada kuliah saya ya, dia pada sistem limbik itu ada kortek dan subkortek ya. Yang termasuk subkortek sistem limbik itu apa aja? Ada yang tahu? Yang di kuliah saya itu ya, jadi pada yang sistem limbik itu kan ada yang korteksnya termasuk lobus limbik yang mengelilingi korpus kalosum, kemudian yang subkortek ya, itu ada bulbus olfaktorius, hipotalamus, amigdala, nukleus septal, ya talamus ya, baik itu talamus anterior maupun dorsomedial ya. Kemudian jadi di sini konsep emosi adalah mencakup perasaan, suasana hati, emosi subjektif ya seperti marah, takut, sedih, gembira ya. Ditambah adanya respon fisik yang nyata ya terkait dengan respon emosi tersebut. Jadi selain adanya emosional yang subjektif, adanya respon motorik yang timbul ya. Jadi pastinya ada kortek motorik ya yang terlibat ya. Karena ada respon fisik ya. Di sini bagaimana ya sistem limbik ini berperan dalam emosi di mana rangsangan pada sistem limbik ya akan menghasilkan sensasi subjektif ya yang digambarkan dengan tadi itu ya kegembiraan, kepuasan, kesenangan ya. Kenapa subjektif bukan objektif? Karena respon emosi setiap individu berbeda. Misalnya dengan anu ya apa ini ya mungkin guyonan sedikit ya. Yang salah satu sangat ini ya menimbulkan rasa rasa happy sekali ya sampai tertawa terbawa. Yang satunya biasa saja. Nah gitu ya makanya subjektif ya. Nah, kemudian selain itu juga ada ini amigdala ya dalam sistem limbik ini sangat penting dalam proses masuknya informasi sehingga menimbulkan sensasi rasa takut dan cemas ya. Jadi serta ini bagaimana emosi itu juga mempengaruhi perilaku ya. Perilaku baik itu perilaku dasar untuk ini ya kita makan, minum ya atau perilaku tadi itu ya sosioseksual ya. Juga itu melibatkan sistem limbik ya. Ini kan sudah ya dalam kuliah ya. Adanya hipotalamus ya.
yang juga berperan ya dalam kita meningkatkan ini apa tuh otonom apa mengatur otonom ya, yaitu simpatis parasimpatis ya, itu dengan kita misalnya rasa anu ya takutan ya, maka simpatisnya akan meningkat, yaitu denyut jantung, debar-debar, nah itu ya, berkeringat, nah itu ya untuk peningkatan saraf simpatisnya ya. Kemudian juga adanya ini mekanisme kortikal yang lebih tinggi ya pada area korteks ya, berhubungan dengan sistem limbik dan hipotalamus ya. Kemudian dan adanya aktivasi ya. Jadi dalam pada area korteks itu bagaimana kita bisa memodifikasi, menekan respon perilaku sehingga tindakan dapat dipandu ya dengan perencanaan strategi penilaian berdasarkan pemahaman situasi ini, terutama area korteks prefrontal ya. Ya, itu di prefrontal dan limbik ya untuk mengontrol perilaku kita yang dapat dipelajari secara sadar ya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana nih ya pada prefrontal kan di lobus frontal ya. Bagaimana korteks prefrontal itu mengendalikan kita. Oh, ini baik, oh ini tidak baik ya. Yang itu dipelajari secara sadar ya. Tapi mekanisme prefrontal ini eh, eh, MFC ya, mekanisme prefrontal cortex ya, dan gitu ya. Akan juga terganggu bila dimasuki oleh stimulus stimulus yang buruk ya. Misalnya orang yang kecanduan HP atau kecanduan gadget ya, atau hal-hal yang buruk ya. Misalnya seperti eh, melihat pornografi ya, namanya ya, maka ini akan rusak mekanisme prefrontalnya. Dia tidak akan mampu memandu perilaku, tidak akan mampu ini mengendalikan ya, mengendalikan eh, seharusnya ini perilaku yang apa memori yang ini, bagaimana ini untuk perencanaan ya. Nah, merencanakan atau mengolah ya, mengolah memori kita menjadi perilaku, respon motorik. Maka ini tidak mampu ya. Nah, itulah akhirnya bagaimana orang-orang kecanduan itu yang terganggu adalah ini memori korteks ini ya, mekanisme pada korteks prefrontalnya ya. Karena respon negatif yang selalu ini apa stimulus buruk yang selalu diterima ya. Kalau stimulus buruk yang terima pastinya dia akan terganggu. Jadi kalau otak itu perlu stimulus yang baik ya. Hal-hal informasi yang baik, maka dia akan bekerja baik. Tapi kalau itu yang jelek-jelek ya, walaupun itu menyenangkan ya, maka itu tidak akan baik pada stimulasi otak kita ya. Kemudian bagaimana proses anatomi dan fisiologi bahasa bisa terjadi ya. Ini pastinya kalau ini ya keterlibatan dari area broca sebagai ini ya area yang berperan dalam mengatur bahasa ya. Makanya area broca itu namanya area bahasa ya. Bisa dia melibatkan area Wernicke ya yang terletak di gyrus temporal superior ya. Kemudian fasciculus arcuatus ya, yaitu informasi ya, stimulasi ya. Baik itu yang input yang diterima dari panca indera kita ya. Kalau bahasa biasanya kan kita mendengar dari apa tuh? Visual dan pendengaran ya. Itu akan diterima melalui korteks primer baik itu auditory primer maupun visual primer ya. Kemudian diteruskan ya ke ini ya ke gyrus angularis. Dari gyrus angularis kemudian diteruskan ke area Wernicke ya. Nah, tadi itu kan input itu eh, ini ya. Jadi di dalam bentuk kode-kode ya. Kemudian nah itu kode-kode yang masuk akan dipahami. Oh, ini eh, misalnya ini ya. Apa? Bentar. Misalnya, saya mendengar ini suaranya Dokter Sinta ini ya.
ini Dokter Sinta bicara tentang apa? Nah, gitu ya. Maka ini diteruskan ya, ini ada suaranya Dokter Sinta tentang apa ini? Ya diteruskan ke ini ya, dipahami dulu ya, dipahami untuk kemudian merespon ya, merespon ini suara siapa misalnya. Oh, ya ini suaranya Dokter Sinta. Kemudian untuk kalian merespon dalam bentuk motorik, menjawab pertanyaan ya, berkomunikasi maka harus lewat area Broca ya, melalui fasciculus arcuatus. Bisa nantinya ini area Broca ini akan diteruskan ke bagian korteks motorik primer ya, yang di sini ya. Kalau ini tahapan input visual ya. Jadi diterima di area 17, kemudian ke ya, kemudian diteruskan lagi ke gyrus angularis, kemudian ke suaranya orang siapa? Oh, suaranya Dokter Sinta. Baru, oh itu suaranya Dokter Sinta. Jadi dengan keterlibatan motorik melalui area Broca ya, untuk kita bisa menggerakkan ini ya, menggerakkan, menyuruh area korteks motorik tidak mungkin dari area Wernicke langsung ke area korteks motorik, pastinya dia lewat area Broca sebagai pusat bahasa ya. Sama saja sih, walaupun ini ya, yang bedakan adalah yang pertama kali ini menerima apa korteks primernya yang membedakan, untuk berikutnya akan sama ya. Kemudian ini ya terkait mapping ini ya. Jadi di dalam mapping kita proses ini ya, berpikir atau memori ya. Ini sensori bagi input sentuh ya, perasaan ya, dengar, penglihatan akan terbentuk memori sensorik ya. Memori sensorik ini pembagiannya ada yang memori sensorik, short term memory, long term memory adalah pembagian berdasarkan waktu ya. Yang ini yang diterima oleh otak adalah dari input sensori menjadi memori sensori ya. Bila memori sensori ini diabaikan atau dihilangkan ya, tidak kita simpan ya, maka akan hilang. Tapi memori sensori itu kemudian kita perhatikan, atensi. Jadi atensi adalah mempertahankan konsentrasi, itu namanya atensi. Ya. Ada suara tuh kita benar-benar mendengarkan suaranya tuh apa? Suara tentang apa diperhatikan ya. Kita mempertahankan konsentrasi untuk mendengarkan. Nah, itu ada atensi. Maka memori sensori itu akan apa akan bisa menjadi short term memory atau working memory. Dari working memory ini diulang. Kalian misalnya baru baca pertama kali baca Sherwood ya, satu kali. Diulang-ulang lagi sampai 3 kali, sampai 5 kali. Maka apa yang kalian baca itu akan dikode ya menjadi long term memory ya. Setelah long term menjadi long term memory, di retrieval, dipanggil lagi ya. Baik itu melalui recall, rekognisi, misalnya dengan ujian ya. Maka sudah ini ya, untuk menjadi ini dipanggil lagi ya. Maka itu akan segera bisa mudah untuk ininya apa mengerjakannya ya, karena sudah menjadi long term ya, long term memory. Kalau kalau short term memory akan mudah lupa ya, mudah lupa ya. Kemudian ini ya untuk LO-nya mungkin ini ya, ini kan karena sudah lewat hasilnya ya, apa tuh embriologi mungkin apa kuliahnya juga sudah pekan lalu ya, jadi saya rasa enggak terlalu ini ya, cuman hanya yang penting saja bagaimana ada bentuk otak itu ada 3 vesikel ya, yang terbentuk dari ektoderm, endoderm, dan mesoderm ya. Ada dari 3 vesikel otak, kemudian berdiferensiasi menjadi 5 vesikel otak yang dari kemudian akan berkembang beberapa organ otak ya. Jadi yang presencephalon, mesencephalon, rhombencephalon, kemudian dari rhombencephalon ini berkembang lagi, mengalami diferensiasi lagi nih ya, menjadi ini metencephalon dan myelencephalon ya, yang kemudian menjadi pons, cerebellum dan medulla oblongata.
otak. Sedangkan telencephalon, diencephalon enggak di cerebrum ya. Talamus ya ini jadi diencephalon ya. Untuk anatomi fisiologi sistem limbik tadi sudah ya aslinya ya. Jadi ini ya bagi-bagiannya ya. Bagian-bagian otak eh, ini sudah dalam ya pada apa? Pada kuliah saya sudah. Nah, di sekitar sistem limbik ya terdiri dari cincin korteks cerebri ya, yaitu yang dimulai dari area orbitofrontal, kemudian meluas ke gyrus subkalosal, ke corpus callosum ya, kemudian melewati belakang corpus callosum ya, ke permukaan ventromedial lobus temporal ke gyrus parahipokampus dan incus. Ini adalah bagian dari yang nih perjalanan korteks limbik. Limbik kan ada korteks, ada subkorteks yang tadi saya sebutkan tadi ya. Ini adalah apa ini ya jalannya korteks pada ini korteks limbik ya dari orbitofrontal sampai unkus ya. Kalau yang subkorteks yang ini ya. Nah, ini neuroanatomi untuk emosi ya. Bagaimana ini ya. Jadi emosi kita ya diterima ya sebagai input sensoris ya, kemudian diterima talamus ya. Dari talamus teruskan ke korteks prefrontal PVC ya, prefrontal cortex ya dalam memproses ini ya merupakan pusat eh, korteks yang lebih tinggi dalam proses emosi ya yang membutuhkan ini recall, ration, and decision making ya dan berintegrasi ya. Bagaimana integrasi informasi sensoris ya dari visceral kemudian menyebabkan respon ya untuk kita ini ya apa melakukan tindakan perilaku ya. Juga ini melibatkan amigdala ya sehingga akan timbul perasaan emosional ya. Baik itu perasaan ini menyenangkan ya maka ini adalah keterlibatan konteks prefrontal juga talamus itu akan ke korteks ini asosiatif ya dan korteks primer ya ini ya pada apa pada emosi itu selain talamus juga hipotalamus ya sebagai eh, output utama dari sistem limbik ya yang kemudian mengatur sistem otonom ya. Nah, dari talamus ya juga melibatkan sistem amigdala ya dalam proses emosi ya. Kemudian respon kondisional ya seperti rasa takut ya. Dan ini berperan dalam pembentukan serta retrieval emosional ya yang berkaitan dengan memori ya. Ini amigdala juga berkaitan ya, perangsang hipokampus juga, begitu juga hipokampus merangsang amigdala ya, bekerja sama dengan amigdala, saling saling bekerja sama ya dalam konsolidasi memori. Konsolidasi memori ini bagaimana memori dari input sensoris ya menjadi short term ya, short term bagaimana mengalami konsolidasi menjadi long term memori nantinya ya. Nah, ini jadi amigdala juga berkaitan ya dengan sistem motorik, endokrin, dan sistem visceral ya. Sehingga sebagai respon fisik dan terhadap stimulasi emosi, yaitu sensasi visceral ya, yang juga dilibatkan oleh sistem otonom ya, sehingga ada rasa debar-debar, rasa ini ya, eh, apa tuh berkeringat ya. Misalnya kan ini ya, melihat yang ini ya, dosen killer ya, enggak ada dosen killer ya. Di Unisma masih ada dosen killer ya. Nah itu sudah kalau sudah kelihatan sudah debar-debar, sudah berkeringatan ya ini karena ini ya, itu ya. Jadi ada sistem apa limbik ya, terutama amigdala yang ini yang terlibat ya. Seperti itu. Kemudian fisiologi pembelajaran ya, learning dan memory. Ini learning and memory ini ya. Jadi intinya ini ada proses
learning itu ya bagaimana ini ya pengetahuan keterampilan ya dari pengalaman instruksi ya kita memperoleh pengetahuan ini ya sebagai konsekuensi hasil dari pengalaman instruksi dan atau keduanya ya. Jadi pada learning pembelajaran pastinya ada reward ya, reward dan punishment ya. Untuk bisa kita tingkatkan ya informasi yang kita peroleh ya bisa dengan reward kita maka kita bisa mengulang lagi ya kita senang untuk mengulangi ya tapi bagaimana rasa senang apa dengan apa ya kegiatan misalnya belajar ya untuk bisa diulang-ulang maka ada yang perlu distimulus yang perlu adanya punishment stimulusnya yang tidak menyenangkan contohnya apa. Misalnya kalau saya tidak belajar, nanti ujian saya tidak bisa. Atau misalkan kalian nanti kalau tidak belajar nilainya jelek, nanti ditegur baik itu oleh orang tua ataupun dosen. Nah itu ada stimulus yang tidak menyenangkan, punishment. Itu butuh ya pada proses pelajaran. Jadi ada reward, ada punishment ya. Kemudian memori tadi ya, tahun itu belajar itu ini ya dari depan ya membutuhkan ini validasi dari short term jadi long term. Nya short term dan long term tadi mungkin di boleh saya sudah jelaskan ya yang ini ya dia hanya durasinya hanya pendek yang short term kalau yang memori panjang bisa tersimpan dalam jangka lebih panjang ya yang ini mudah dilupakan ya yang ini tidak mudah dilupakan kalau yang memori jangka panjang nggak tersimpan ya lama ya karena dia sudah ada perubahan struktural ya ada sinap-sinap baru. Nah, sinap-sinap baru ini diperoleh dengan bagaimana memori itu akan terbentuk peningkatan sinap-sinap ya oleh karena adanya LTP ya. LTP inilah yang mendasari bagaimana sinaptik-sinaptik ya terbentuk, sinap-sinap baru terbentuk atau yang disebut neuroplastisitas ya. Kalau neurogenesis terbentuk neuron baru. Kalau peningkatan sinap-sinap baru maka itu adalah neuroplastisitas. Neuroplastisitas akan melalui proses mekanisme ini LTP ya. LTP ini yaitu apa nih? Adanya ini apa peran dari kalsium intraseluler ya. Bagaimana rangsangan presinap yang berulang-ulang ya, dia melepaskan kalsium ya intrasel ke India ke sinap ya, kemudian ditangkap oleh reseptor possinap ya. Reseptor possinap masuk ke intrasel kembali ya, tapi yang di possinap ya dengan melalui pelepasan neurotransmitter. Contohnya glutamat. Ya, itu diulang-ulang terus maka akan terbentuk sehingga dengan pengulangan rangsangan LTP, pelepasan dari resina kemudian ditangkap sama possinap, itu diulang-ulang terus. Maka itu akan menjadi apa bagaimana memori itu akan berkembang menjadi memori jangka panjang melalui LTP ini. Ini kemarin kayaknya sudah ada yang keluar ya waktu ujian ya dek tentang LTP ya. Sudah ada yang bisa ya dibolak-balik itu hasilnya ya. Kayak kalau yang LTD ini sedikit ya perannya ya. Jadi eh di sini ya. Ini bisa juga pakai ini, bisa pakai yang apa diganong ya. Diganong itu ada kelebatan ini ya. Eh ini apa tuh? Peningkatan kalsium intrasel itu nantinya bisa memformulasi ini CAMP ya. Ya, CAMP, kemudian merangsang CAMP, kemudian CAMP akan mengaktifasi PKC ya, sehingga kemudian terbentuk protein transkripsi yaitu CRAB ya, itu ya. Kalau yang di sini menggambarkan ini kalau serwot ya, ini ya. Jadi bagaimana pelepasan dari presinap itu, pelepasan glutamat ya, akan ini ya melepaskan kalsium eh, intrasel presinap ya, terlepas kemudian ditangkap ya. Ini kan di ruang sinap ya. Kemudian ditangkap oleh reseptor
possinap baik itu AMPA maupun apa NMDA. Ya, ya benar ya. Yang salah ya. Kalsium itu akan ditangkap oleh yang NMDA. Kalau yang AMPA dia hanya natrium influx ya. Ada yang juga bilang kalium, tapi tidak menangkap kalsium. Ya ini AMPA reseptor. Kalau yang ini NMDA reseptor. Dia yang kalsiumnya ditangkap oleh NMDA reseptor ya. Kalau natriumnya ditangkap oleh AMPA reseptor ya, sehingga bermuatan positif, timbullah depolarisasi, kemudian peningkatan EPSP ya ini ya. Ini juga ya, jadi peningkatan EPSP yang akan merangsang ini reseptor, aktivasi reseptor NMDA ya, untuk lebih aktif lagi sehingga nangkap kalsium lagi banyak menangkap kemudian ini ya, dan melepaskan ini ya magnesium keluar ya. Jadi tanpa adanya rangsangan pelepasan glutamat, ini sudah di dalam sudah teraktivasi oleh reseptor AMPA. Jadi double di luar, di dalam juga teraktivasi. Makin banyak aktivasi reseptor itu, maka akan makin meningkatkan ikatannya, sehingga akan makin kuatlah konsolidasi menjadi long term memory. Ya ini jadi AMPA reseptor dan MDR reseptor ini sangat berkaitan. NMDA reseptor juga berkaitan merangsang presinap untuk melepaskan neurotransmitter melalui pelepasan produksi nitrit oksid ya. Jadi ini kalau ini bekerja ya meningkat ya, bertambah ininya aktivasinya LTP maka akan menguatkan konsolidasi, akan memudahkan memori itu menjadi long term memory. Tapi kalau ini sedikit ya, sedikit terjadi LTP-nya sedikit terjadi maka akan sulit ya proses konsolidasi ya akan sulit terjadi ya. Maka bagaimana mengaktifasinya itu perlu. Jadi dengan rehearsal kita ngulang-ngulang ya informasi itu akan meningkatkan mekanisme LTP ya. Di sini jadi ringkasannya yang pembagiannya tadi mungkin ini ya memori itu tadi yang long term dan short term ya. Yang yang termasuk short term ini yang working memory. Kalau yang lainnya yang deklaratif maupun implisit itu termasuk yang long term. Nah, working memory ini kan ini ya, jadi dia kalau ini tuh yang disadari ya working memory ini. Jadi kalau dia dibagi termasuk bagian dari isi, maka termasuk yang eksplisit working memory. Tapi kalau yang dikaitkan dengan waktunya, working memory termasuk yang short term memory, jangka pendek ya. Kalau mendingan ini anu ya, jadi ada DAP, mendingan tuh ada DAP. Ininya kalian rumusnya tuh lapisannya kan ada 3. Apa itu DAP? D duramater, A arachnoid, P piamater. Jadi hafalan lidahnya kayak itu DAP. Duramater, arachnoid, piamater ya. Bagian luar duramater, jadi bagian terkuat. Kemudian di bawahnya baru ruang arachnoid ya. Ruang arachnoid ini ya biasanya ini ya berisi fil-fil arachnoid yang dia yang mengabsorpsi ya. Ini duramater ini ruang arachnoid baru ini yang piamater ya. Kemudian di sini jadi di anatominya ini ya, ventrikel ini. Anatomi dan fisiologi ventrikel otak. Nanti ini akan dijelaskan kembali ya pada eh masuk ini ya untuk sistem ventrikel itu masuk di UM 3 ya deh ya. Jadi pada sistem ventrikel itu ada ventrikel lateral, 2 lateral kanan dan kiri, kemudian ventrikel 3 dan ventrikel 4 ya. Ini ventrikel 4, ini 3, ini kanan dan kiri ventrikel lateral ya.
Ini ada gambarnya, udah ada gambarnya di sini. Di Sherwood juga ada itu gambarnya ya. Jadi kemudian yang perlu diketahui adalah bagaimana cairan serbuk spinal itu diproduksi oleh plexus choroideus yang berada di masing-masing ventrikel. Ya, fungsi cairan serbuk spinal sebagai apa nih? Itu melindungi ya, melindungi otak ya dari goncangan ya. Bagaimana kalau seperti peredamnya ya. Bagaimana kalau tidak ada yang cairan serbuk spinal, pastinya akan otak akan mudah ini ya terkena goncangan ya, goncangan sedikit akan mudah rapuh. Nah, supaya ini ya parenkim-nya itu kan mudah rapuh ya ininya ya, dilindungi oleh cairan spinal ya, sehingga tidak mudah terkena oleh goncangan ya. Kemudian diproduksi biasanya perharinya sekitar 450 mili ya, tetapi yang berada di dalam cairan ini, yang berada di ruang subarachnoid yang mengalir ya, yang mengalir di sini ini sekitar 150 cc ya. Tapi produksi perhariannya bisa apa diganti setiap bisa ini apa 3 kali ya pergantiannya ya, bisa lebih ya 3 kali rata-rata 3 kali pergantian cairan spinal setiap harinya ya, sehingga total perharinya sekitar 450 mili ya diproduksi ya. Komposisinya ya, komposisi cairan spinal berbeda dengan plasma, berbeda dengan darah kita, darah perifer ya, karena cairan spinal lebih rendah kaliumnya dan lebih tinggi natriumnya. Nih, serta adanya protein plasma dalam darah ya, pada darah itu ada proteinnya, tetapi kalau di dalam cairan spinal terbatas, bahkan tidak ada ya, hanya sekitar proteinnya itu sekitar 0 sampai 5 ya. Tapi dalam plasma banyak ya. Ini ya, kemudian, nah kalau seandainya terganggu cairan apa produksi ya, produksinya, alirannya apa, maaf, terganggu aliran cairan spinal ya, baik dari ventrikel lateral, kemudian mengalir ke ventrikel 3, mengalir ke apa ventrikel 4, kemudian ke medulla spinalis. Bila itu terganggu itu namanya aliran aliran cairan spinal akan timbul hidrosefalus. Atau yang terganggu adalah absorpsinya pada fili-fili arachnoid, maka timbul hidrosefalus ya. Sehingga menyebabkan tekanan intrakranial ya. Tapi bagaimana apa tanda tekanan nanti bukan sekalian ininya bukan bahas di sini, nanti dibahas pada semester 5 ya. Kalau untuk aspek keislaman, ini mungkin bisa baca sendiri ya, bagaimana Islam kita, apa dalam Islam itu eh, banyak memberikan ruksoh, keringanan pada lansia, apalagi mereka dengan gangguan kognitif demensia ya, sudah tidak sudah banyak ini ya, keringan tidak tidak diwajibkan untuk ini ya, apa eh, puasa, sholat ya. Walaupun demikian, bukan berarti itu tidak usah sholat ya, tidak ya. Jadi eh, keringanan yang diberikan itu untuk memudahkan ya, memudahkan tidak memberatkan hamba-hamba Allah ya untuk dalam melakukan ibadah intinya seperti itu ya. Ya, oh, ini adalah mapping anu ya anatomi ini ya, yang pembagian otak itu ada sistem saraf pusat, ada otak, ada medulla spinalis. Kalau otak ini ada yang forebrain, midbrain, dan hindbrain. Dari forebrain ini ada yang telencephalon dibagi menjadi diencephalon. Telencephalon yang termasuk telencephalon adalah cerebrum. Cerebrum ini ada korteks, ada sistem limbik, ada basal ganglia. Korteks cerebri ada frontal, temporal, parietal, occipital, ada 4 lobus. Kalau sistem limbik ada korteks singulatum, hipokampus, amigdala. Diencephalon ini termasuk diencephalon, talamus dan hipotalamus. Yang midbrain ini adalah mesencephalon. Adalah folliculus inferior dan superior. Kalau hindbrain ya metencephalon tadi itu ya yang dari apa embriologinya. Metencephalon berkembang menjadi cerebellum dan pons. Melencephalon menjadi medulla oblongata. Ini apa nih? Oh, ini anunya. Apa tentang emosi yang ini? Jadi dari stimulus apa yang diterima talamus baik visual, auditory maupun somatik ya.
akan diterima pada area korteks sensorik, yaitu visual, auditory, somatik, ya, kemudian ke korteks transisi, ya. Korteks transisi ini, ya, di korteks transisi ini contohnya pada ini ya, pada talamus, ya, kan dari korteks sensori dulu diterima, ya. Kemudian di ke transisi, ya. Transisi ini juga bisa termasuk ini ya, apa bagaimana dari korteks transisi ini jadi ini working memory. Dan dari ini ya sebagai pada area transisi di hipokampus, ya. Nah, ini jadi working memory ini berkaitan dengan kesadaran. Makanya kenapa working memory ini termasuk yang deklaratif, ya, karena dia melibatkan kesadaran, ya. Kalau yang ini juga hipokampus, ya, termasuk memori deklaratif. Ini juga berperan dalam dipengaruhi oleh emosi dari aktivasi dari amigdala, ya. Nah, dari amigdala ini akan mempengaruhi hipotalamus untuk action, ya, melepaskan ini kelenjar pituitari, ya, sehingga timbul apa nih, rasa takut, ya, perasaan cemas, stres, ya, dan dia merangsang korteks adrenal untuk melepaskan beberapa neurotransmitternya sehingga berperan dalam tekanan ini, ya, selain simpatis, ya, ada beberapa neurotransmitter, ya, yang dilepaskan, ya, menyebabkan peningkatan tekanan darah, ya, kemudian below erection, ya, kemudian heart rate-nya juga meningkat, ya. Ini oleh karena adanya peran aktivasi dari hipotalamus karena adanya stimulasi dari amigdala, ya. Ini emosi mungkin, ya, jalanan emosi. Mungkin itu saja, ya. Intinya kalian tahu anatomi apa yang terlibat, kemudian prosesnya bagaimana, ya. eh, Baik itu ada proses memori, kemudian bahasa. Kalau bahasa mudah, ya. Saya rasa tadi yang kemarin itu banyak sudah paham, ya. Yang agak ruwet ini yang emosi, ya. Yang pada sistem limbik, ya, organ-organnya nih anu, ya. Kalau ini pada organ ini, ya, kortek, ya. Mungkin itu saja, ya. Nanti dari apa untuk uap, ya. Untuk uap kemungkinan kan minggu keempat, ya. Minggu keempat jadi akan ada 50 soal, ya. Baik itu dari skenario 1, 2 maupun 3. Itu yang kemarin apa? Yang pertanyaan sama jawabannya sudah dikirim ke email saya belum, ya? Sama slide yang kalian maju tiap LU. Sudah dikirim belum, ya? Sepertinya belum, dokter. Nanti saya akan kirim, dokter. Ya. Nanti kirim, ya, di pertanyaan dan jawabannya apa. Lihat, saya lihat, ya, supaya saya feedback, ya, hari ini. Tapi tadi malam saya lihat kok nggak ada yang kirim ke email saya, jadi saya nggak bisa feedback ini, ya, jawaban itu dari pertanyaan teman-teman kalian. Ya sudah deh. Jadi nanti bisa saja soal itu saya ambil dari pertanyaan teman-teman kalian, bisa dari slide kalian yang kalian buat, ya. Kalau ada yang bagus, nanti saya bisa jadi salah satu sumber ini, ya, eh, soal, ya. Jadi intinya enggak usah banyak baca-baca yang lain, ya, cukup dari persepsi, slide teman kalian, kemudian share word, Ganong ataupun Gaitan, tiga, kalau referensi tiga itu, terutama share word-nya, ya, terutama share word itu hendaknya dicari, ya, teman-teman. Ya, itu aja, nggak ada yang pertanyaan, ya. Permisi, dokter, saya izin bertanya. Mm-mm. Jadi di sini waktu di korteks cerebri itu ada neuron daerah yang berbeda. Korteks cerebri dapat meletup dalam sinkroni ritmik. Itu neuronnya yang meletup atau bagaimana nih, dokter? Gimana? Ini pada proses yang mana, ya, Mawar? Mawar, Korteks ya. cerebri. Nggih. Mawar yang intinya kan pada proses apa? Yang di korteks cerebri, dokter. Kalau di korteks cerebri untuk proses apa itu? Yang saya ada letupnya di informasi di dalamnya dengan mengubah kecepatan neuron, tapi juga dengan mengubah pola sinkronisasi neuron yang singkat ini.
Oh, sinkronis ya. Jadi apa itu utama ya, itu pada kamu yang ini pada fisiologi pembelajaran learning atau yang mana itu? Topiknya di yang apa? Yang dibaca? Kalau kalau sinkron intinya gini, proses apa aktivasi sel neuron itu ya kan tidak hanya dia ini ya sinkronis jadi seperti sensitisasi ya itu ya habituasi sensitisasi itu juga di apa tuh diperlukan ya pada proses pembelajaran ya peningkatan aktivasi sel ya sel neuron tidak akan bisa menjalankan fungsinya bila dia tidak teraktivasi ya tidak tersensitisasi ya sensitisasi itu bagaimana apa ya dengan ini loh dengan kita ini merangsang sedikit timbul aktivasi yang banyak gitu ya aksi potensial banyak ya tapi kalau hanya habituasi saja ya maka akan sulit ya eh, untuk lebih ditingkatkan lagi ya jadi seperti habituasi kan kita mengenal ya jadi pada metode klasik ya memori apa pembelajaran klasik ya ini apa gitu ya habituasi mengenal saja oh itu buku gitu buku seperti yang kita mengajari anak-anak atau kalian pertama kali eh, belajar anatomi oh ini organ otak oh ini otak tapi otak itu ada apa saja nah itu harus disensasi yang bagian berfungsi sebagai emosi apa? Nah, itu kan dirangsang, perlu rangsangan ya. Jadi, bagaimana aktivasi neuron itu teraktivasi maka perlu stimulus. Stimulus itu perlu ditingkatkan dengan proses tadi itu habituasi, sensitasi. Sensitasi itu contohnya juga apa? Dengan kita mengulang-ulang rehearsal pada memori. Itu juga bisa mengaktifasi meningkatkan sensasi dari sel neuron ya. Jadi kalian kenapa pentingnya kalian mengulang-ulang belajar tuh tidak hanya satu kali menjelang ujian UM, besok UM, malamnya kalian ngebut sehari semalam tidak tidur tidurnya 1 jam. Ya mudah lupa soalnya masuknya ke short term memory. Ingatnya mungkin 1 jam setelah setelah ujian lupa ditanya sudah. Ya, soalnya yang dipelajari hanya dalam waktu singkat. Tapi kalau itu diulang-ulang ya, misalnya kalian habis kuliah, kalian mengulang 5 menit ya. Kemarin kan konsolidasi hanya butuh 5 sampai 10 menit ya, bahkan 1 jam ya. Tapi diulang-ulang perlu rehearsal ya. Jadi 5 menit 10 menit setelah kuliah kalian membaca diulang aja. Kemudian apa waktu tutorial dibaca diulang-ulang lagi. Pada waktu ujian akhirnya sudah bisa gitu. Pada ujian akhir tambah bisa lagi karena sudah berkali-kali lebih dari 10 kali diulang ya membaca sirwetnya ya. Itu ya. Jadi intinya gitu. Jadi kenapa kalian tuh proses belajar ini itu tidak hanya tidak boleh SKS sistem kebut semalang tidak boleh, tapi perlu diulang-ulang ya. Sistem pengulangan itu sangat penting sekali ya. Ya itu aja. Ada yang tanya lagi? Terima kasih, dokter. Ya. Intinya kalian pada ini ya, untuk fisiologi harus paham ya prosesnya. Proses terjadinya selain organnya tahu prosesnya. Nah, itu yang diperlukan ya untuk fisiologi ya. Kalau enggak ada, saya kirim nanti ya ke Zahra ya. Iya, dokter. Ya sudah. Nanti, oh besok ya tutorialnya ya. Tutorial 3 kan besok ya. Iya, dokter. Ya sudah, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter.